Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, anak-anak sekolah minggu, kelas tanggung, besar, dan tunas. Salam sehat, salam semangat, ya. Kebaktian sekolah minggu kita masih online ya adik-adik ya. Dan kakak berharap kita semua mematuhi aturan pemerintah, yaitu untuk tidak berkumpul dengan banyak orang dulu ya, kecuali dengan anggota keluarga kita. Ya karena anak-anak ini sangat rentan terkena virus COVID-19. Nah, yang belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya ya. Dan kakak-kakak guru sekolah minggu sudah menyiapkan dan menyediakan ibadah sekolah minggu online di YouTube channel GKP Rangkas Bitung. Supaya adik-adik gak ketinggalan informasinya, adik-adik bisa nanti mensubscribe dan kemudian minta tolong orang tua atau kakaknya untuk membukanya, ya. Nah sekarang kakak akan mengabsen dulu nama adik-adik yang akan yang sudah terdaftar di Gereja Kristen Pasundan, ya. Dan bagi nama adik-adik yang disebutkan, jangan lupa dengan semangat langsung mengangkat tangan dan berteriak dengan keras, hadir, ya, oke. Adrian Juliano Putra Siswanto, Arga Vito Martua Manurung, Clarissa Faras Manulang, Dani Fernando Pasaribu, Elki Anom Herianto, hadir. Falon Yosua Sihombing, Felicia Eliana Mulana Sirait, Girsom Edison Pratama El Tobing, Gerard Egen Panjaitan, hadir. Henok Jevanya Simanjuntak, Ivani Letare Grace Sihotang, Kelvin Pandopotan Silaban, Nurliana Citra Panjaitan, Rafael Christian Simamora, Romauli Simatupang, Yehezkiel Sihombing, Yuni Lavena Nainggolan, hadir semua? Oke, sekarang ke kelas besar ya. Kelas besar ada Dika Manulang, hadir Dika Manulang. Florista Permata Nugroho, Jonas Yediza Kristiano Sihombing, Naditson Mendropa, Rika Esther Simanjuntak, Yesi Immanuela Sihombing, Yoselin Sunjaya Kuhu, Yoga Benrihot Mendropa, hadir semua? Oke, dan sekarang kelas tunas ya. Kakak akan panggil namanya
Dan yang disebut namanya bisa nanti mengangkat tangan. Kelas Tunas ada Bonar Reyes Sibarani, Krista Diandra Siswanto, Gracia Olivia Fitriani Nainggolan, Janet Sabrina Herianto, Moses Jo Benedictus Nainggolan, Natalia Caroline Panjaitan, Natania Batista Butar-Butar, Febriana Virginia Simamora, Rafa Rizky Ramadhani, Tiansi Kristi Sihotang, Anggi Rianto yang dari Teluk Lada, dan Emi Trihandayani dari Teluk Lada ya. Oke, dan itu semua yang sudah kakak absen, anak kelas tanggung, besar, dan tunas. Ya, adik-adik jangan lupa nanti setelah ibadah, adik-adik bisa men-share dan mengirimkan foto adik-adik sedang beribadah, dikirimkan ke grup orang tua GKP Rangkas Bitung. Nah, nanti setiap minggunya GSM akan menampilkan nama-nama dan foto anak-anak yang sudah mengikuti kebaktian di minggu yang sebelumnya. Ya. Dan ibu dan kakak guru RGSM mengabsensi berdasarkan foto dan share log yang sudah diberikan. Dan ini anak-anak yang sudah mengikuti kebaktian di tanggal 4 Oktober. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Kita akan berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Karena hari ini ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami. Berkati kami, sertai kami, sehingga kami bisa sampai di penghujung kebaktian dan memuji memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo, halo. Halo, halo. Hola, hola. Wah, sudah lama sekali kita nggak ketemu ya Kak. Sama teman-teman juga. Mungkin karena kita terus-terusan di rumah kan. Belajar juga di rumah, sekolah minggu juga di rumah. Oh iya, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar juga Kak Vera? Baik, Tiansi gimana? Puji Tuhan baik Kak.
selama masa pandemi virus corona ini kita bosan di rumah ya Kak ya. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap bersyukur karena masih diberi kesehatan di saat-saat ini. Ya, di masa pandemi ini banyak loh yang bisa kita pelajari. Wah, seperti apa itu Kak? Pertama, kita belajar terbiasa hidup sehat. Kita harus mencuci tangan sebelum memegang makanan, memakai masker saat keluar rumah. Kedua, kita harus melek teknologi. Kita harus tahu bagaimana memakai perangkat elektronik dan memakai komputer untuk tujuan yang berguna. Dan ada lagi yang bisa saya ambil dari Ada yang bisa saya ambil untuk diri saya sendiri. Apa itu? Saya sebenarnya pemalu, tapi saya belajar untuk berani di depan kamera. Iya, aku juga pertamanya malu, tapi dengan berlatih dan belajar jadi bisa. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, terkhususnya anak kelas tunas seperti Niel, Moses, Natalia, Janet, Krista, Febri, Bonar, dan lainnya, ayo bergabung di acara Sekolah Minggu Online ini. Ya, tadi kita sudah berhalo-halo, berhelo-helo, berhola-hola. Bagaimana kalau kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyi bersama? Ayo teman-teman, bangkit berdiri dan kita menyanyikan dengan penuh semangat. Berdiri, ayo. Selama di rumah ini, apa yang biasa Tiansi lakukan? Apa ya? Masak, bantu mama masak di rumah, jaga adik, ngepel, menyapu, menyiram tanaman, dan lain-lain. Itu di rumah ya? Yap, benar sekali. Dan sekarang di sekolah minggu, saya bisa membantu kakak-kakak guru sekolah minggu.
Ya, itu artinya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Aku tahu lagunya, Kak. Ayo teman-teman, bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Yuk, kita nyanyi sama adik-adik. Adik-adik diundang bangkit berdiri ya. Ayo berdiri. Ayo, pakai gerakan ya. Semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya untuk satu kantong saja. Nanti adik-adik bisa memberikan kepada mama papanya, agar nanti mama papanya bisa kasih persembahan ke gereja. Kita menyanyi dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan? Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap menerus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, mari adik-adik kita semua berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas
persembahan kami yang telah kumpul hari ini. Berkati persembahan kami agar dapat berkenan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena masih pada saat ini kami masih bisa berkumpul dan bisa melakukan aktivitas ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin membaca Alkitab. Berkati kami, mampukan kami agar bisa paham dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Judul perikop yang diambil dari hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan mungat." Selamat pagi adik-adik, salam ketemu kembali dengan kakak ya. Ya, kakak mau memulai cerita ini dengan bertanya, siapa yang takut dengan virus corona? Siapa? Lalu kenapa takut sama virus corona? Kenapa ya adik-adik? Karena iya betul, corona
atau yang lebih dikenal dengan virus COVID-19. Ini bisa menular dengan cepat melalui droplet. Droplet itu seperti apa? Cairan lendir di mulut dan di hidung. Karena ada di mulut dan di hidung, makanya kita harus selalu memakai masker kemanapun kita pergi, apalagi kalau kita berada di tempat keramaian. Kira-kira nih, virus COVID-19 ini akan hilang nggak ya? Kakak tanya lagi sama adik-adik. Kalau virus COVID-19 ini benar-benar hilang dari Indonesia dan juga dunia, apa yang akan adik-adik pertama lakukan? Kakak mau mendengar nih dari jawaban adik-adik semua nih, seperti yang ada dalam video ini. Yang saya lakukan setelah COVID-19 adalah pertama ke sekolah, kedua ke sekolah minggu. 1. Bersyukur kepada Tuhan. 2. Biar bisa gereja. 3. Bertemu dengan teman-teman. Apa yang pertama akan kalian lakukan jika virus COVID-19 ini hilang dari Indonesia? Saya akan bisa sekolah minggu, sekolah, jalan-jalan dengan keluarga, bisa berkumpul dengan keluarga lagi, dan bisa memulai aktivitas lagi. Kalau virus COVID-19 sudah hilang dari Indonesia, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku juga bisa pergi ke sekolah minggu, pergi sekolah, bermain bersama teman-teman, dan dapat pergi jalan-jalan. Pokoknya seneng banget. Pertama kali yang melakukan saat COVID-19 hilang dari Indonesia, bersyukur kepada Tuhan, pergi bersekolah minggu, jalan-jalan bersama keluarga, bertemu teman-teman. Yang pertama Janet lakukan saat corona menghilang dari Indonesia adalah bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan dan panjang umur sampai hari ini. Bersyukur juga karena corona telah menghilang dari Indonesia. Pergi bersekolah minggu, bertemu teman-teman, pergi jalan-jalan bersama keluarga. Terima kasih. Banyak sekali yang mau kalian lakukan. Itu berarti kalian berharap sekali keadaan bisa kembali seperti semula ya. Tapi adik-adik, bagaimana kalau ternyata virus COVID-19 ini tidak hilang dari Indonesia? Apa yang paling kalian rasakan? Marah? Takut? Atau khawatir? Di dalam bacaan hari ini dari Lukas 12 ayat 22 sampai 33 disebutkan di dalam ayat 22. Coba Nathaniel, Ibu bisa minta tolong untuk bacakan ayat 22? Bisa? Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu hendak makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Oke Niel, terima kasih. Jadi, kalau di masa pandemi COVID Corona ini banyak sekali kesusahan dan kesulitan yang dirasakan. Kita diajarkan untuk tidak perlu khawatir. Kenapa begitu? Karena anak-anak Tuhan hanya perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita semua. Ya, Tuhan Yesus juga memberikan contoh, yaitu di ayat 24. Ibu minta Moses untuk membacakan ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak
menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lubuk. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Terima kasih Moses. Ya, burung yang pertama disebut adalah burung pipit yang harganya murah. Bahkan dianggap tidak berharga. Lalu ada lagi burung selanjutnya yaitu burung gagak. Namun adik-adik, burung-burung ini pun tidak dilupakan oleh Allah. Ada lagi contoh yang kedua yaitu pada ayat ke-27. Ibu minta kepada Yeskiel ya untuk membacakan di ayat 27, bisa? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak melintang dan tidak menanun. Namun aku berkata kepada Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Terima kasih Kiel. Ya, di contoh ini ada bunga bakung. Bunga bakung yang sebenarnya menunjukkan kepada bunga liar. Bunga ini hanya hidup sebentar, tetapi Allah pun memerhatikannya. Bunga ini bisa tumbuh dengan indah. Ya, burung dan bunga liar saja disayang dan dipelihara dengan baik oleh Allah. Apalagi kita ya adik-adik sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, dari kedua contoh tadi, Yesus menunjukkan bahwa tanpa kekhawatiran berlebih, manusia tetap dapat hidup jika ia menghargai hidupnya sebagai anugerah Tuhan. Ya adik-adik, terkadang kita selalu berusaha untuk memenuhi apa yang kita inginkan dan melupakan apa yang Tuhan inginkan, sehingga muncul rasa kekhawatiran yang berlebih. Apalagi pada situasi saat ini, situasi pandemi sekarang ini, banyak sekali yang terdampak karena virus ini. Contohnya dalam hal perekonomian. Rasa khawatir itu pasti ada. Oleh karena itu, Yesus memberi pesan ada pada di ayat 31. Yuk kita baca sama-sama. Ibu minta kepada Juno, Ibu minta tolong bacakan di ayat 31, bisa ya? Oke? Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Terima kasih Juno. Jadi adik-adik, ada usaha yang harus dikerjakan, yaitu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya, saat ini hanya Tuhan yang sanggup melakukan pemulihan bumi ini dari virus COVID-19. Namun, kita pun tetap harus melaksanakan apa yang menjadi tugas sebagai manusia untuk menjaga supaya virus ini tidak lagi menyebar. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa 3M? Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya adik-adik, tidak terasa ya, hampir setahun kita tidak bertemu. Ya adik-adik dengan guru-guru sekolah minggu. Seperti dalam video tadi, video adik-adik tadi mengenai keinginan kalian
jika virus ini hilang dari bumi ini. Kekhawatiran itu tidak harus berlebihan adik-adik. Kita seharusnya menjaga atau membawa kekhawatiran ini kepada Tuhan Yesus karena Dia yang memelihara kita. Ada satu ayat yang akan menolong kita supaya kita tidak menjadi khawatir, yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 7. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke adik-adik, cerita kakak sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik harus tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah online kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti kebaktian sampai dengan selesai dan fokus tidak melakukan kegiatan yang lain. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita sama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah bersama-sama dengan kami, mendampingi kami dalam ibadah sampai dengan selesai. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami, anak-anak sekolah minggu, dalam keseharian kami. Jadikan kami sebagai anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua, serta selalu memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, kakak guru sekolah minggu mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Ya, ucapan dari kami semua, semoga panjang umur, sehat selalu, dan berbahagia. Dan inilah anak-anak yang berulang tahun pada minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.